Perkenalkan, nama saya Solehudin, biasa dipanggil di lapangan Grandong. Saya kerja di bagian finishing pengecatan besi, plafon, dinding, dan sebagainya. Untuk kerja saya di sini udah sekitar 8 tahunan, dari 2014 nyampe sekarang. Oh, berarti 8 tahunan ya Pak? 8 tahunan dari 2014. Itu sih yang fokus jadi mandor. Sebelumnya sih saya ikut sama pemborong. Sebelumnya ikut sama pemborong. Kemungkinan ya lebih dari 8 tahun. Dari awal mungkin saya ngerjain daerah Alam Sutra, gedung Electronic City, daerah Alam Sutra. Nama kantornya ECAS. Itu pertama saya masuk di situ. Untuk pekerjaannya sih itu pekerjaan finishing kayu, kayak semacam bikin apa ya? Kayak buat interior. Itu pekerjaannya sekitar untuk finishingnya itu 4 bulanan lah. Bulanan itu untuk finishingnya. Awalnya saya ikut sama temen, dia biasa borong di Paris. Cuman dikarenakan mungkin yang nggak tahu permasalahannya apa, sehingga dia keluar. Nah, setelah itu saya baru belajar kerja, baru saya ikut sama Pak Jasno. Dia mandor di bagian finishing, tapi finishing bukan finishing pengecatan, dia keseluruhan finishing. Nah, saya ikut di Pak Jasno. Setelah itu mungkin karena ada masalah apa, saya nyampe keluar. Setelah keluar, mungkin kemarin tuh Pak Tata yang mandor las itu ngajak gabung lagi sama saya. Setelah gabung mungkin dia nyampe sekarang masih di sini. Oh iya, berarti kan Mas Tata besi ya? Iya. Finishingnya gitu. Iya. Oh. Karena Mas Tata yang bagian besi mungkin bikin segala macam dari besi, nah saya yang bagian finishing. Oh, keren sih. Terus kayak apa sih yang membuat Bapak itu kayak stay kerja di sini lama gitu Pak? Apakah apa yang Bapak senengin, atau mungkin dari cara Kak Wisnu bekerja atau gimana? Mungkin karena di sini saya ada kebebasan juga untuk cari apa sih yang kerja gitu. Jadi kadang-kadang ada teman yang nganggur, ada saudara yang nganggur. Jadi bisa saya ajak. Enaknya di sini ya kayak gitu. Beda di perusahaan lain kan. Terbatas juga tukang-tukangnya. Kalau di sini ya, kalau saya butuh diajuin kerja ya boleh. Iya, makanya saya enaknya tuh di sini. Jadi Bapak bisa bantu? Iya, bantu teman atau bantu saudara yang lagi butuh kerjaan. Saya ajak. Wah, keren sih Pak itu. Berarti sejauh ini sering Bapak? Sering sih. Dulu dari tim saya itu dari berapa? 6 orang. Pertamanya itu saya 6 orang. Nyampe ada 22 orang. Sebelum corona itu. Sebelum corona ada 22 orang. Kalau untuk sekarang sih totalnya ada 20-an. Ada 20-an. Padahal masih pandemi ya, tapi nggak berkurang gitu. Iya. Meskipun pandemi ya tetap kerjaan sih nggak berkurang. Itu biasanya respon Kak Rich ketika Bapak mengajukan orang gitu gimana Pak? Penasaran, kayaknya seru gitu. Ya kalau Pak Aris ya, kalau kitanya butuh sih nggak apa-apa. Diizinin aja gitu, nambah orang juga kalau kitanya butuh. Kadang-kadang Pak Aris juga yang nyuruh nambah orang. Gak hanya saya aja, kalau emang kerjanya lagi keteteran ya Pak Aris juga nyuruh. Iya. Keren sih. Yang berkesan mungkin daerah PIK ya, yang di daerah PIK itu, yang sekarang masih dikerjain. Oh iya, rata-rata itu sih. Iya. Jadi penasaran apa sih Pak? Mungkin karena ownernya itu ya beda gitu, beda sama yang lain gitu. Dia memang benar-benar harus perfect gitu kerjaannya. Sedangkan di sana kan kerjaan besi, pengen dibikin motif kayak kayu kan kadang-kadang susah. Itu yang bikin ribetnya itu.
bikin motif kayu. Dari besi ya pengen jadi kayak kayu gitu susah. Pikiran gitu. Enggak, kayak kayu. Dia bukan kerjaan tukang sebenarnya, kerjaannya kerjaan seni itu mah. Dari besi ya pengen kayak kayu, gimana sih susahnya kan. Paling itu sih yang berkesan ya yang dipik. Tapi gimana Pak suasana ngerjain di sana? Tapi tetap senang. Kalau Mas Tata kemarin cerita dia malah excited gitu sih kalau yang susah-susah. Iya sebenarnya emang di sana ya udah lingkungannya yang nggak bebas gitu. Kalau untuk cari makan kadang-kadang, apalagi sekarang ya, sekarang kan tukang nasi udah pada mudik, susah sekarang nyari makan. Paling ya itu kayak tertekan di sana tuh kerjanya. Beda di tempat yang lain. Udah kerjanya rumit, tertekan. Lama lagi ya Pak? Lama. Durasinya. Lama. Saya aja udah 1 tahun lebih masuk ke sana. Di sana. Finishing atau ngerjain yang lain? Finishing bangunan ya semua keseluruhan ya, finishing udah berikut. Sama pasang plafon juga. Sama pasang plafon, finishing dinding besi, segala macam dah. Kalau untuk kesulitan proyek sih kayaknya nggak ada sih. Kuasain semua sih. Kalau untuk kesulitan ya di bidang pengecatan ya nggak ada kesulitan. Cuman ya paling yang berkesan yang kemarin waktu di Cilacap aja sih. Pernah ada sempat proyek di Cilacap. Proyek di Cilacap Kak? Ada. Itu gimana Pak? Bikin Mungkin apa? ya target 1 bulan 3 minggu udah beres. Hah? Targetnya 1 bulan ya 3 minggu udah beres. Bikin Cuman rumah? enggak, saya di finishing Oh, iya, pengecatan. iya deh. Jadi saya ke sana untuk kerjaan pengecatan semua bangunan. Targetnya 1 bulan 3 minggu udah beres. Jadi yang sisa 1 minggu itu masih buat jalan-jalan, masih bisa jalan-jalan. Oh, keren sih. Itu berapa orang Pak timnya? 4. Berarti nginep di Cilacap Iya. gitu? Oh, menarik. Proyek awal ya ini, bangunan ini. Bangunan. Enggak, kalau awal sih enggak, cuman ya kenal-kenalan sama Pak Riz ya bangunan ini. Oh, buah. Iya, bangunan ini yang kenal-kenal. Sebelumnya kan saya ikut sama Pak Jasno, ikut sama mandor saya yang dulu. Sebelumnya, tapi saya udah tahu Pak Riz ya udah lama. Terus kalau ngerjain proyek di sini gimana Pak? Ada kejadian yang lucu atau berkesan gitu? Soalnya kayaknya ini proyek percobaan, ini proyek-proyek yang lain gitu kan. Yang berkesannya mungkin saya dulu itu nolongin orang ya. Nolongin orang di sini kan dulu ada tukang kayu. Dia nyampe tangannya itu, nyampe mau putus uratnya. Kecelakaan di sini. Di sini? Iya. Kecelakaan proyek? Iya, di sini ngerjain rumah ini dulu. Yang lain nggak mau nolongin karena mungkin ya ngelihat darah mungkin ya. Darah. Kalau saya kan sigap langsung saya bungkus pakai kain gitu. Saya antar ke puskesmas, dari puskesmas nggak nerima, ini harus dibawa ke rumah sakit, makanya dibawa ke rumah sakit. Ya untung masih ketolong. Itu pas ngerjain apa Pak? Kecelakaannya itu waktu pemasangan kaca. Kaca jendela. Kaca jendela. Bulat itu Pak, jangan Bukan, yang di samping situ. kena kacanya. Iya, jadi dia megang kayak gini, si kacanya jatuh, kena ini. Hampir putus uratnya. Itu juga ada yang putus juga sih uratnya. Kalau untuk bangunan ini yang ngerjainnya yang berkesan itu ya. Ya kebanyakan kerjaan di sini ya sama kayak gini sih, expose aja sih. Expose semua kebanyakan sih kayak gini. Kalau ini Pak, tadi Bapak belum ya perjalanan proyek, misal proyek A, terus proyek B, proyek C, proyek gitu, masih ingat gak Pak dari awal sampai sekarang? Saya dari sini habis ngerjain EKAS terus ke sini, habis dari sini baru ke daerah Alam Sutra, Komplek Lavender sih. Dari Komplek Lavender apa yang berkesan ya? Lupa. Udah banyak juga sih kerjaannya, makanya lupa. Iya. Kalau yang ingat abis Lavender tuh ngerjain proyek apa lagi Pak? Lavender saya lari ke Bekasi di daerah Mas Naga. Modelnya sama kayak gini, expose juga. Dari Bekasi Cendana. Oh, Cendana.
Cendana udah itu bareng sama yang di daerah BSD The Green bareng. Jadi ngerjain 2 proyek, Cendana sama Wing. Untuk ini ya rumahnya itu aneh gitu dibandingin sama rumah-rumah yang lain. Gimana Pak? Enggak, maksudnya kayak kelihatan rumah belum beres. Kalau yang rumah lain kan dia kebanyakan dicat, dinding-dindingnya ini kan diekspos, di coating. Jadi kelihatan kayak rumah belum beres. Kayak belum selesai. Iya, kayak nggak Tapi dicat. bagus gak menurut Bapak? Kalau menurut saya bagus, unik. Itu sih keunikannya rata-rata Iya. itu sih tadi. Setelah itu Pak ada lagi. Setelah itu masuk ke daerah mana ya? Daerah Kemang, Oh Kemang. Kemang Jalan Bangka. Apa nama tadi bukan? Kosannya? Bukan, Oh yang Bangka. Bangka Jalan Bangka. Oh. Proyek apa ya? Cuman ya proyek mungkin ada masalah sama yang punya mungkin, makanya proyeknya ditutup. Oh nggak kelar. Enggak kelar. Apa itu Pak? Ada masalah mungkin yang punya rumah sama arealnya. Saya juga kurang ini juga sih. Ini baru sebenarnya hampir masuk ke setiap proyek kan? Iya, saya masuk ke setiap proyek. Karena kan pasti setiap proyek pasti Untuk butuh tukang finishing kan? Iya, pasti saya masuk ke setiap proyek. Termasuk tukang besi juga sih masuk ke. Karena Bapak, kalau ceritain apa ya yang Bapak multitasking tadi Pak, misalkan Bapak finishing, tapi misal gak ada yang pasang lantai itu Bapak yang masang gitu. Ya, kalau untuk masang lantai ya mungkin karena sering lihat orang gitu ya, karena hidup di proyek sehari-hari ya yang dilihat ya lantai, dinding, plafon gitu ya. Orang lagi masang saya liatin, makanya saya ikutin. Ya alhamdulillah gitu, meskipun hasilnya gak maksimal. Semuanya sih hampir sama ya, sebenarnya hampir sama. Hampir sama sih, nggak ada yang mesti harus belajar lagi sih, hampir sama rata-rata ya. Sebelum ke proyek-proyek ya RAW, Bapak finishingnya sama juga? Lebih ke expose gitu? Enggak. Saya sebelumnya ya kerja di daerah Roxy di bagian interior. Belum tahu yang namanya expose, belum tahu yang namanya coating gitu, belum tahu. Setelah masuk sini ya saya tahu expose, tahu ya kayak kerjaan dari besi ke apa sih, kayak pengen kelihatan kayak kayu gitu. Berarti benar-benar baru belajar finishingnya Iya. baru di Iya, di iya. RAW sama Paris. Iya. Menarik sih. Terus apa yang Bapak rasakan waktu itu pakai? Kok aneh sih, apa gitu, apa gimana? Tapi kadang-kadang juga awalnya ya Pak Bos ya, Pak Real ya mintanya kayak memang benar-benar nggak mau diapa-apain gitu, kayak dinding ya nggak mau diapa-apain, kayak plafon juga nggak mau diapain. Cuman saya ngajuin daripada nggak diapain kan takutnya lumut. Kalau misalkan plafon kayak plafon triplek kayak gini kan, kalau kena bocoran dia kan busuk, makanya saya ajuin pakai ya di finishing. Maka akhirnya dikasih coating kayak plafon-plafon kan dicat, dulunya kan nggak mau. Berarti Kak Aris, walaupun unik-unik itu tetap mendengar Iya masukan. iya. Terus Bapak, kalau sekarang nih kan sekarang udah expose terus kalau yang dulu kan finishing cat dan bla 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 gitu. Kalau Bapak lebih senang kerjaan Bapak yang mana, Pak? Lebih seneng ya ke expose kayak gini. Dia lebih lebih cepet pekerjaannya, lebih cepet. Beda sama kayak yang cat kayak cat tembok kayak gitu ya, itu kan butuh pelamir, butuh amplas. Kalau ini kan dia tinggal amplas sedikit ya, tinggal di coating udah jadi. Beda sama yang dicat. Natural juga ya. Iya. Kalau ada mau kalau ini Pak, kegiatan secara personal bukan ya, mungkin ya selama bekerja sama Kak Aris tuh ada apa ya, ada yang berkesan nggak sih? Mungkin Bapak pernah ngobrol atau kejadian apa gitu yang secara khusus bareng Kak Aris gitu?
lumayan ya udah 8 tahun udah cukup kenal gitu kan Iya. Pak. Barang apa? Saya jarang juga sih, jarang ini juga gitu. Jarang ketemu. Iya, jarang ketemu juga sih. Ya ketemu kalau Pak Realnya ke lapangan, kebetulan saya juga lagi ada di lapangan gitu, lagi di tempat ketemu. Jarang sih, jarang ketemu. Kalau beliau datang ke lapangan sih, kalau menurut saya senang. Senangnya ya kalau misalkan ada kayak masalah kendala gitu, cepet diatasin. Yang penting dia hasilnya rapi, beres. Mau gimana caranya, yang penting cepet rapi, beres. Kadang-kadang kan kalau nungguin dari orang kantor kadang-kadang lama juga. Kalau ada Faris ke proyek ya cepet diatasin. Kalau ini Pak, Bapak sendiri kalau di proyek itu gimana? Kok saya ngeliat kayak tadi orang-orang pada nyapa Bapak gitu, kok kayaknya orangnya rame gitu. Itu gimana Pak kalau suasana di proyek gitu? Mungkin itu tergantung orangnya juga ya. Kalau saya kan orangnya kayak rame gitu, sama siapa aja mau nyapa, mau sama siapa aja juga mau bergaul gitu. Nggak hanya sama anak buah sendiri, sama anak buah orang gitu, sama anak buah orang lain juga. Saya orangnya bergaul. Bikin seru ya di proyek itu Pak. Jadi banyak kenalan. Iya, banyak teman juga. Maksudnya sih apa ya? Terus belajar lah. Saya aja di sini ya ada kerjaan baru ya belajar lagi gitu. Nggak kayak apa? Ya belajar lah.